Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang paling populer di channel Kupas 2 komentarnya itu adalah video panggang oli lawan minyak goreng. Ada beberapa video sih yang sering itu yang mana yang mendidih lebih dulu, yang satunya mana yang menghitam lebih dulu. Dari banyak yang komen itu ada yang ngomong, uji begini masa pantas dilakukan, mana cocok dipergunakan untuk uji oli. Katanya uji yang beneran itu harus uji gesek. Selain itu ya tentu ada yang ngomong data. Ya tentu ketika mereka ngomong data itu artinya mereka tidak mau mengakui uji yang penulis lakukan. Jadi data itu adalah biasanya hasil percobaan. Hasil percobaan itu menjadi data. Nah, apa yang penulis lakukan? Uji nyata mendidihkan oli mesin dengan minyak goreng, melihat mana yang lebih cepat menguap, mana yang lebih cepat menghitam. Itu adalah data. Jadi video tersebut adalah data. Dengan ngomong bahwa uji tersebut nggak layak dan uji tersebut uji yang layak itu harus pakai data. Nah itu sudah nggak mengakui, ya, nggak mengakui bahwa video tersebut adalah data. Padahal kalau kita acu secara ilmiah sendiri, data ilmiah yang valid, ya, itu sudah ada aturannya sendiri. Data ilmiah yang valid itu apa sih? Data ilmiah yang valid itu adalah kalau hasilnya konsisten, diulang hasilnya tetap sama, diuji orang lain tetap sama, diuji waktu yang lain juga tetap sama, hasilnya bisa diprediksi. Jadi kalau hasilnya selalu sesuai prediksi, ya itu data ilmiah. Kalau ternyata hasilnya nggak sesuai prediksi, maka teorinya yang salah. Ya walau ada juga kemungkinan data salah, tapi itu ya beda lagi. Nah soal konsistensi ini ya yang penting. Konsistensi yang bisa membuat mengapa datanya jadi nggak valid, data atau cara pengujiannya jadi nggak valid. Contoh, biasanya yang disebut data oleh orang-orang itu adalah dari kandungan partikelnya. Kandungan partikel itu biasanya datanya berupa berapa ppm sih, dari misalnya zinknya, kalsiumnya, magnesiumnya, juga logam-logam kontaminan seperti misalnya besinya, aluminiumnya. Nah, teori mereka jadi salah ketika ternyata ya uji tersebut nggak bisa membedakan antara oli bagus dan oli jelek. Jadi kalau kita lihat realita, nggak sedikit yang ngomong bahwa oli pabrikan itu jelek, oli dealer itu jelek. Olinya terbukti beberapa orang sering turun mesin, sering loss kompresi, apa maneh aus ya, suara mesin kasar. Nah, apa uji yang mereka sebut data itu bisa dipakai untuk membedakan oli bagus dan jelek? Kan sering ya mereka itu ngomong semua oli sama saja. Tapi itu jelas pernyataan orang yang ngawur ya. Nggak mungkin semua oli sama saja. Karena ya bahan oli kan banyak toh.
dan ternyata mereka ngomong oli sama saja itu karena yang mereka uji itu nggak bisa menunjukkan hal yang beda, terutama dari base oilnya. Jadi yang mereka uji itu hanya faktor-faktor yang tidak ada hubungannya dengan cairan olinya. Aditif itu kan cuma tambahan makanya. Nah, base oilnya gimana? Kemampuan penguapannya, buihnya, shear stability-nya, bahkan HTHS pun mereka nggak tahu. Padahal itu adalah faktor yang penting. Nah, karena data yang mereka punya itu nggak bisa dipakai untuk ya menentukan mana oli baik atau mana oli buruk, ya kita harus sebut data tersebut nggak valid, nggak ilmiah. Kenapa nggak ilmiah? Karena nggak bisa dipakai untuk menyimpulkan sesuatu, nggak bisa dipakai untuk memprediksi. Jadi yang namanya eksperimen itu kan sering dipakai untuk mencari kebenaran sebuah teori. Nah, kalau teorinya, oh data ini maka olinya bagus, data ini maka olinya jelek, ya itu harus diverifikasi. Kalau ternyata dengan data tersebut nggak bisa dipakai membedakan kualitas oli, ya jangan dipakai datanya. Harus kita anggap sampah datanya. Walau itu misalnya butuh biaya 250.000 gitu ya, sehingga orang pun jadi menghabiskan hampir 1 juta untuk uji banyak itu ya. Kalau ternyata tidak bisa dipakai untuk menunjukkan apakah oli itu bagus dan jelek, ya percuma, buang-buang duit. Uji sampah ya hasilnya adalah sampah. Dan kalau ngomong, oh tapi kan perusahaan besar menggunakan uji tersebut. Nah, coba lihat yang diuji oleh perusahaan besar itu apa saja. Kan nggak cuma satu faktor saja, nggak cuma uji partikel saja, tapi ada kekentalan, ada oksidasi, ada biodilution. Banyak yang diuji. Sementara itu ya yang kaum mending-mending itu yang membanggakan, oh uji oli ini murah, bisa tahu segalanya gitu ya. Merasa dengan hanya menghabiskan 250.000 sudah bisa mengetahui semua sifat oli. Betapa sombongnya. Terus yang ngomong uji gesek, ya memang sih, yang namanya dunia oli Indonesia itu terbelakang, mundur, ketinggalan zaman, nggak maju. Isinya juga dipenuhi orang-orang yang ya terlalu kolot ya. Ilmunya sudah ketinggalan zaman, masih tetap dipercaya terus. Jadi yang macam uji gesek pun ya jadi sesuatu yang harusnya orang tahu tapi nggak tahu, banyak yang nggak tahu. Kalau memerhati oli beneran pasti tahu bahwa dari pabrikan oli Exxon Mobil dan Amsoil itu sama sekali nggak ngereken dengan yang namanya uji gesek. Bagi mereka itu nggak cocok kalau untuk oli mesin. Cocoknya mungkin cuma untuk oli gear. Dan juga untuk contoh oli gear ini dari The Motor Oil Geek malah menemukan ya. Jadi tahu bahwa kandungan kalsium itu ternyata memperlicin juga. Kan jorok aneh kan ya. Ya sayangnya Motor Oil Geek nggak nguji oli motor matic ya, atau PCMO, jadi bisa lebih tahu lah ya.
Entah mengapa ujinya seperti ada data yang nggak disertakan. Tapi terutama ya kalau soal uji gesek itu adalah satu, uji gesek yang sering diomongkan orang-orang itu tidak dipakai dalam uji resmi oli internasional. Jadi alat yang dipakai itu tidak pernah dipergunakan di uji API, American Petroleum Institute. Jadi sertifikasi API itu tidak menyertakan uji itu. Padahal tahu sendiri uji API itu merupakan ya uji-uji yang paling dianggap tinggi lah ya. Walau ada juga yang menganggap API itu kurang ketat, terlalu longgar. Tapi uji yang dilakukan itu kan dianggap sudah cukup untuk menunjukkan seberapa bagus olinya. Dan di uji yang banyak itu nggak ada uji gesek. Terus berikutnya kita lihat dari yang sudah melakukan banyak sekali uji gesek. Dari Piotr Tester. Soge wonge. Karena banyak sekali oli yang diuji dan beberapa oli juga diuji beberapa kali. Nah, kalau lihat Piotr Tester jangan lihat videonya satu-satu. Lihat file Excel. Jadi kalau kita lihat di deskripsi itu kita bisa lihat file Excel yang ia pergunakan untuk mencatat semua yang ia lakukan, semua eksperimen yang ia lakukan. Nah, dari situ kita bisa tahu ya bahwa ujinya nggak konsisten, nggak bisa dipakai untuk menyimpulkan sesuatu. Contoh, kalau ada pertanyaan antara motul 8100 dengan motul 3000 lebih bagus mana? Nggak bisa menggunakan data itu. Contoh, antara oli encer dan oli kental, mana yang lebih melindungi mesin? Nggak bisa pakai data itu. Kenapa? Karena angkanya beda-beda. Ketika ujinya dilakukan pada oli yang sama, hasilnya bisa nggak karu-karuan. Nggak ada trennya, nggak ada kecenderungan. Nggak ada yang istilahnya bisa kita ngambil kesimpulan, oh kalau olinya ini maka ini, olinya ini maka ini. Nggak bisa. Kita juga nggak bisa melakukan prediksi. Prediksi seperti misalnya, oh kalau olinya merek ini tipe ini maka hasilnya akan sekitar dari ini sampai ini. Nggak bisa. Ini artinya data tersebut nggak ilmiah. Jelas itu banyak memakan biaya ya. Jelas itu butuh dana yang sangat banyak. Tapi kalau hasilnya nggak konsisten, ya untuk apa? Ya sayangnya yang protes-protes untuk uji pemanasan, uji mendidih, uji penguapan, uji mana yang lebih cepat jadi hitam ketika dipanasi, itu ya mereka sudah merupakan orang yang banyak sekali dibohongi oleh penipu-penipu yang seolah-olah kalau pakai data itu bisa mengerti semuanya. Kalau pakai data bisa paham soal oli. Ini dimanfaatkan untuk menjual produk yang kualitasnya nggak bagus. Dimanfaatkan untuk jual jasa uji lab. Padahal ujinya nggak bermanfaat, nggak ada gunanya, datanya sampah. Tapi dianggap sebagai sebuah uji yang wajib sekali dilakukan. Padahal untuk uji lab sendiri yang juga penting itu adalah kredibilitas. Jadi ketika sebuah contoh oli itu dikirimkan, maka untuk oli yang tipenya A hasilnya selalu A. Nah ini yang nggak bisa dipenuhi oleh lembaga uji oli yang nggak kredibel.
sayangnya itu beneran terjadi, dan ya banyak sekali yang sudah ketipu. Kalau penulis bilang persentase, mungkin cuma 1% orang yang kalau soal loli itu bisa ya sesuai dengan dokumen-dokumen atau artikel-artikel atau ya referensi-referensi ilmiah. Banyak sekali yang ya sampai salahnya itu 180 derajat kebalikan. Sayangnya dunia oli seperti itu. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.